perkenalkan, saya Anjing Ratuala, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Bangku Saleh dengan nomor induk mahasiswa 2005-10034. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ujian tengah semester saya, yaitu di mata kuliah Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual kelas 4A yang terdiri dari 6 soal. Soal pertama ada ciptaan seperti apakah yang tidak dapat didaftarkan hak cipta. Jelaskan dasar dan solusi atas persoalan tersebut. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab. Ciptaan seperti apa yang tidak bisa didaftarkan hak ciptanya? Pada dasarnya tidak semua hak cipta bisa didaftarkan ke Ditjen Hak Atas Kekayaan Intelektual. Ciptaan tidak bisa didaftarkan itu jika ciptaan di luar bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Kemudian ada ciptaan tidak orisinal, ciptaan tidak diwujudkan dalam bentuk yang nyata, ciptaan yang sudah menjadi milik umum. Jadi, pendaftaran hak cipta, perlindungan suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak hak cipta itu diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Pendaftaran hak cipta tidak merupakan suatu kewajiban yang mendapatkan hak cipta. Namun demikian, pencipta maupun pemegang hak cipta yang didaftarkan ciptaannya di pengadilan apabila timbul sengketa, kemudian terhadap ciptaan tersebut, ciptaan dapat didaftarkan ke kantor hak cipta Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan HAM. Baik, masuk ke dalam soal yang nomor 2. Bagaimana cara untuk menghargai hak atas kekayaan intelektual di dalam sistem hukum Indonesia? Di Indonesia sendiri, undang-undang atas hak kekayaan intelektual telah ada sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda. Peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di Indonesia merupakan peraturan-peraturan Belanda, karena pada zaman itu Indonesia masuk dalam wilayah jajahan Belanda. Hak atas kekayaan intelektual diakui pada zaman tersebut hanya 3, yaitu hak cipta, hak paten, serta hak merek dagang. Hak merek dagang dan industri. Hak atas kekayaan intelektual yang berhubungan erat dengan dunia pendidikan adalah hak cipta. Undang-undang mengenai hak cipta yang pertama kali diterbitkan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982. Kemudian diperbarui lagi dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987. Kemudian undang-undang itu dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1997. Undang-undang yang disebutkan sebelumnya adalah Undang-Undang Hak Cipta yang masih dipengaruhi oleh aturan zaman Belanda. Karena beberapa perjanjian internasional, Undang-Undang Hak Cipta terus mengalami perubahan. Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku pada saat ini adalah Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000. Baik, kita masuk ke dalam soal nomor 3. Apakah yang dimaksud dengan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional ekspresi budaya tradisional? Hukum sumber daya genetik, pengetahuan tradisional, dan ekspresi budaya tradisional di Indonesia pada dasarnya adalah memberikan penjelasan tentang kerangka hukum sumber daya genetik, pengetahuan tradisional, dan ekspresi budaya tradisional yang telah ada di Indonesia. Tidak berhenti di situ, dengan menggali lebih dalam makna dan tujuan mendasar berbagai jenis hukum yang hidup di Indonesia, maka hukum internasional serta membandingkan dengan pelaksanaannya di negara lain terkait bidang sumber hukum daya genetik, pengetahuan tradisional, dan ekspresi budaya tradisional. Sumber daya alam masih bisa menjadi faktor yang diandalkan untuk kemakmuran negara Indonesia. Pembenaran di atas ada beberapa fakta yang pada masa lalu keunggulan negara di Indonesia oleh 3 faktor utama. Yang pertama, Indonesia masih memiliki sumber daya alam yang cukup untuk mensejahterakan masyarakat. Kemudian kualitas sumber daya manusia belum dapat disejajarkan dengan negara-negara industri baru yang tergolong
kemajuan teknologi juga belum setingkat dengan negara-negara tersebut. Pengelolaan sumber daya alam ini seharusnya dilandaskan pada cita-cita luhur didirikan negara Indonesia, yaitu bahwa pengelolaan sumber daya alam ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Kemudian masuk dalam soal nomor 4, apa beda antara merek, paten, dan hak cipta? Dilihat dari sudut pandang masa berlakunya dan cara perolehan dan cara peralihannya masing-masing. Baik, kita masuk ke dalam merek. Hak merek itu saya bacakan definisinya dulu, adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pemilik merek yang didaftarkan untuk jangka waktu tertentu. Dengan adanya hak ini, pemilik merek bisa menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, hak merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan, warna, dan bentuk 2D atau 3D, suara, holograma. Tanda tersebut digunakan untuk membedakan satu merek dengan merek lainnya. Tujuan dari hak merek ini adalah untuk menghindari adanya pihak lain yang menjual atau produk atau jasa dengan kesamaan merek. Masa berlakunya hak merek adalah 10 tahun dan dapat diperpanjang lagi. Kemudian kita masuk ke dalam hak paten. Definisi dari hak paten adalah ada dua ruang lingkup perlindungan paten, yaitu paten dan paten sederhana. Paten dapat diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Sementara itu, paten sederhana diberikan untuk setiap invensi baru, pengembangan dari produk dan proses yang ada, dan dapat diterapkan dalam industri. Habis itu, tujuan dari hak paten ini diberikan kepada seseorang atau sekelompok investor. Tujuannya untuk menjaga agar hasil invensi tidak diproduksi atau dijual oleh pihak lain. Masa berlakunya hak paten tersebut adalah jangka 20 tahun. Hak paten masuk dalam kategori paten diberikan jangka 20 tahun. Sementara itu, invensi yang masuk dalam kategori paten sederhana mendapatkan hak paten selama 10 tahun. Kemudian kita masuk ke dalam hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta terhadap suatu ciptaan yang diwujudkan dalam bentuk nyata, yang haknya itu berlaku bagi ciptaan yang sudah mempunyai atau diterbitkan. Dengan kata lain, setelah pencipta membuat ciptaannya, hak cipta tersebut didapatkan secara otomatis. Pencipta tidak perlu mendapatkannya ke lembaga apapun. Hak cipta satu ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Terdapat dua jenis, yaitu hak cipta yaitu ada hak moral dan hak cipta ekonomi. Hak moral itu melekat pada pencipta dan berlaku permanen, sementara hak ekonomi dapat dialihkan dan masa berlakunya itu berbeda tergantung jenis ciptaan itu sendiri. Tujuannya, salah satu perbedaan yang mendasar antara hak cipta dan hak paten adalah untuk hak cipta ini untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan keuntungan dari ciptaannya. Hal ini tertuju hanya dilakukan untuk pencipta itu sendiri. Masa berlaku hak cipta ini itu berbeda-beda, berlaku selamanya. Sementara hak ekonomi atas setiap ciptaan bisa saja berbeda. Contohnya ciptaan buku, lagu, drama, dan peta. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, hak cipta untuk berbagai ciptaan tersebut berlaku sepanjang pencipta itu hidup. Jika pencipta meninggal, hak cipta terus berlaku
sama 70 tahun setelah pencipta meninggal, terhitung mulai dari 1 Januari. Jadi saya akan contohnya itu misalnya Apple, salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia. Ketika melihat logo bergambar Apple yang sudah digigit, kamu tentu saja langsung menangkap bahwa itu logo Apple. Nah, itulah yang dinamakan merek. Itulah yang dilindungi oleh hak merek. Di samping itu, Apple memiliki deretan kode yang digunakan untuk membangun software. Kode-kode tersebut dilindungi oleh hak cipta, sehingga tidak dapat digunakan oleh orang lain. Kemudian, Apple mematenkan aplikasi pembayaran mobil dinamai Apple Pay. Oleh karenanya menjadi hak paten. Itulah hak paten dari contoh-contohnya. Langsung kita masuk ke pertanyaan nomor 5, yaitu bagaimana penyelesaian hukum jika ada seorang karyawan sebuah perusahaan franchise yang mengetahui rahasia dagang sebuah produk di mana ia bekerja, lalu kemudian dia menjual produk yang sama setelah berhenti bekerja dari perusahaan tersebut. Baik, saya akan menjawabnya. Apabila seorang membuka atau membocorkan rahasia dagang suatu perusahaan kepada perusahaan lain atau dia menjualnya sendiri, maka orang tersebut dapat dituntut secara pidana dengan pasal 13 Undang-Undang Rahasia Dagang dan dapat digugat secara perdata sebagai tercantum dalam pasal 11 Jo pasal 4 Undang-Undang Rahasia Dagang. Selain itu, para pihak juga dapat menyelesaikan perselisihan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Ada hukuman-hukuman tersendiri bagi orang yang membocorkan rahasia dagang. Kemudian masuk ke dalam pertanyaan nomor 6. Jelaskan secara ringkas isi dari tugas paper yang Anda kerjakan berupa identifikasi atau rumusan masalah dan jawab kesimpulan hal tersebut. Baik, saya membuat paper tentang analisis yuridis cross rezim, hak cipta dan desain industri di Indonesia. Rumusan masalah yang saya angkat, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya sengketa antara hak cipta dan desain industri, bagaimanakah bentuk-bentuk permasalahan hak cipta dan desain industri yang terjadi di Indonesia, dan bagaimana perlindungan hak terhadap hak cipta dan desain industri apabila terjadi sengketa. Jadi saya mencoba untuk menjawab semua kesimpulan dari rumusan masalah yang saya angkat. Jadi penyebab sengketa hak cipta dan desain industri terjadi karena adanya pelanggaran yang ditimbulkan oleh masyarakat terhadap hak milik intelektual pada umumnya, khususnya hak cipta dan desain industri yang juga merupakan bagian dari hak atas kekayaan intelektual. Salah satu pelanggaran tersebut misalnya seseorang misalnya A memiliki hak cipta atas suatu motif dan karya seni, di mana motif dan karya seni seseorang itu telah didaftarkan oleh orang lain, misalnya perusahaan B, sebagaimana desain industri miliknya. Secara kebetulan permohonan desain industri perusahaan B yang sama dengan motif A didaftarkan di Ditjen Hak Atas Kekayaan Intelektual. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan dalam jawaban. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.